Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Kembali lagi dengan ibu. Ibu kali ini akan memberikan pelajaran tema 5H. Kebetulan pelajarannya IPS tentang pengelolaan usaha dan kegiatan ekonomi. Oke, kita membahas pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha ada dua cara. Satu yang dilakukan dengan sendiri atau perorangan, dan dua dilakukan secara berkelompok. Contoh pengelolaan usaha perorangan itu seperti agraris, perdagangan, dan jasa. Agraris contohnya petani. Perdagangan contohnya orang yang membuka warung atau toko. Dan jasa contohnya penarik becak dan penjahit. Yang kedua, yang dilakukan secara berkelompok, itu contohnya firma, persekutuan komanditer, PT, koperasi, dan BUMN. Firma dan persekutuan komanditer itu sama-sama modalnya berasal dari beberapa orang yang digabung menjadi satu. Firma itu usahanya lebih kecil, komanditer lebih besar dari firma, PT itu lebih besar dari persekutuan komanditer. Kalau PT itu biasanya modal usahanya berasal dari saham dan obligasi, dan dipimpin oleh direksi lembaga tertinggi PT itu direksi. Koperasi itu biasanya usaha yang dilakukan secara bersama-sama dengan azas kekeluargaan. Koperasi itu biasanya modalnya dari anggota masing-masing. Kemudian keuntungannya nanti dibagi kepada anggotanya masing-masing secara merata. Makanya koperasi disebut juga usaha secara kekeluargaan. Dan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Contohnya itu PLN, PT Kereta Api, PT Pos Indonesia, itu BUMN, dan Pertamina. Tapi BUMN, di bawah naungan BUMN itu ada namanya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, itu di bawah naungan BUMN. Contohnya rumah sakit umum daerah dan tempat rekreasi yang dikelola oleh daerah setempat. Oke, selanjutnya kita membahas sekarang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tentunya kamu udah belajar di kelas 4. Kita hanya mengulas sedikit. Kegiatan ekonomi itu meliputi satu, kegiatan produksi. Kegiatan produksi apapun benda atau jasa yang dihasilkan itu namanya kegiatan produksi, menghasilkan. Yang kedua, kegiatan distribusi. Selama ini kita salah, kegiatan produksi, konsumsi, baru distribusi. Mestinya yang benar produksi, distribusi, dan konsumsi. Distribusi itu apa? Menyalurkan. Jadi hasil dari produksi yang menghasilkan tadi disalurkan ke toko, ke agen-agen besar, ke toko, dan ke warung. Setelah itu, kegiatan konsumsi, menerima. Siapa menerima? Biasanya mengkonsumsi itu konsumen atau masyarakat yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Oke, jadi itu kegiatan ekonomi. Ibu nggak berpanjang lebar membahas tentang kegiatan ekonomi. Pasti tentunya kamu sudah paham. Selanjutnya, setiap individu memiliki peran penting dan saling membutuhkan dalam kegiatan ekonomi. Dan kita harus saling menghormati apapun usaha yang dilakukan orang agar tercipta kerukunan antar sesama warga. Jadi kita nggak boleh meremehkan atau menyepelekan suatu usaha orang lain. Jangan kita, dia hanya buka warung. Kita nggak boleh seperti itu. Apapun usahanya, itu dia telah melakukan kegiatan ekonomi. Ibu rasa sekian dulu penjelasan dari Ibu untuk tema 5H pada pelajaran IPS kali ini. Ibu harap kamu tetap semangat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.